Selamat datang di channel baru kami. Sebelum alur cerita ini dimulai, tolong bantu Mimin ya subscribe channel Mimin yang baru ini kawan-kawan. Bagaimana kalau alur cerita langsung kita mulai saja kawan-kawan. Setelah Haesun pulang dari asosiasi Hunter, dia melihat Bisu sedang berada di rumahnya. Dengan terkejut Haesun bertanya, apa yang sedang kamu lakukan di rumahku Bisu? Tanpa banyak bicara lagi, Bisu langsung diusir oleh Haesun, cepat pergi kau dari sini. Bisu pun langsung diusir oleh Haesun seperti anak kucing yang dilempar keluar oleh Haesun. Setelah mengusir, Haesun sambil menutup pagar rumahnya dan langsung mengucapkan sampai jumpa kepada Bisu. Tunggu sebentar, bukannya kita sudah berteman, ucap Bisu. Haesun, bukannya kau sungguh kejam kepada temanmu satu-satunya. Aku kesini hanya ingin bertemu denganmu Haesun, ucap Bisu sambil terisak tangis di hadapan Haesun. Apa Yacha yang menyuruhmu kesini, tanya Haesun. Apa, tanya Bisu dengan terkejutnya. Dengan tatapan tajam Haesun menasehati Bisu. Bilang ini kepada Yacha. Kalau dia berani mendekatiku dengan cara seperti ini lagi, aku tidak akan berurusan lagi dengannya. Aku adalah penjual bunga yang berharga baginya, bukan? Kalau dia ingin mempertahankan hubungan ini, dia seharusnya tahu batasannya. Mendengar ucapan Haesun, itu membuat Bisu bergidik ngeri kepada Haesun. Lalu Song Hwa pun memanggil Haesun dengan suara tinggi. Chon Haesun? Iya kakak, jawab Haesun. Begitu Haesun menengok ke arah suara itu berasal. Dengan tiba-tiba Song Hwa memberikan uppercut kepada Haesun. Haesun pun langsung melayang dan jatuh beberapa meter langsung ke aspal. Bisu yang melihat itu hanya bisa kaget, karena Haesun dihempaskan dengan begitu mudahnya oleh kakaknya Haesun. Dengan emosi Song Hwa menasehati Haesun, kenapa kau malah mengusir temanmu, dan bukan mengajaknya masuk? Apa kau tidak memikirkan perasaannya? Cepat minta maaf kepada Bisu. Mendengar pembelaan dari Song Hwa, itu membuat Bisu terharu, lalu sambil menangis Bisu lari ke pelukan Song Hwa. Sebenarnya baru kali ini Bisu dibela oleh seseorang, dia pun merasa diperlakukan seperti adik oleh Song Hwa. Scene langsung berpindah, di mana yang kita lihat Haesun dan Bisu sedang berkendaraan menuju suatu lokasi. Apa kau masih ngambek Haesun? Aku kan sudah minta maaf karena mendekati kakakmu. Aku bersumpah kami mendekati kakakmu tidak ada maksud untuk mencelakainya. Aku tahu kalian tidak akan mencelakainya, ucap Haesun dengan wajah yang cemberut. Apa, tanya Bisu dengan terkejut, jikalau kau tahu kenapa kamu begitu sensitif kepadaku tadi. Yacha, alasannya, aku tidak khawatir kepadamu, tapi aku tidak bisa mempercayai Yacha. Walaupun dia hebat dalam transaksi, dia mempunyai terlalu banyak rahasia. Aku tidak begitu mengetahui masa lalunya, dan kemana arah tujuan hubungan ini di masa depannya. Bagaimana jika Yacha menaruh artefak yang berbahaya di badanmu tanpa kamu sadari? Apa kau bisa menjamin kakakku tidak akan apa-apa? Kalau soal itu aku tidak bisa menjaminnya Haesun. Sebenarnya ayah ingin menjadi partner bisnis yang baik denganmu. Oleh karena itulah dia mengirimku untuk mendukungmu, ucap Bisu. Sebenarnya ayahmu hanya ingin mengawasiku, dengan memanfaatkan dirimu, ucap Haesun. Bagaimana kau tahu, ucap Bisu dengan terkejutnya. Aku dengar kalau pasokan sunflower semakin sedikit, tapi permintaan atas barang itu tetap sama. Dan sekarang, asosiasi semakin ketat mengawasi barang itu. Lalu tiba-tiba ada seorang menjual sunflower, penjual itu dengan tiba-tiba datang saat pasokan sunflower sedang berkurang. Apalagi penjual itu bisa membuktikan kalau sunflower ini dikumpulkan sendiri olehnya. Jadi tidak aneh lagi, jika aku menjadi ayahmu, maka aku akan melakukan hal yang sama. Tapi aku tidak menyangka kalian melakukan pengawasan secara terang-terangan, bukankah dengan begitu kalian sudah meremehkan diriku, ucap Haesun. Sepertinya kami ketahuan oleh dirimu. Tapi kami melakukan itu karena kamu begitu spesial Haesun. Sebenarnya aku belum pernah disuruh untuk mengawasi siapapun, ucap Bisu.
Benarkah ini yang pertama kali kau lakukan? Tanya Haesun. Aku tidak tahu kalau kau mengetahui ini. Tapi sebenarnya aku dan ayah tidak memiliki hubungan darah. Aku memanggilnya ayah, itu juga karena nama panggilannya di black market. Yang artinya kami bukanlah hubungan ayah dan anak. Kalau dilihat dari sisi lain, aku tidak ada bedanya sama pengemis di jalan. Aku tidak tahu kenapa ayah baik memperlakukanku. Tapi mungkin karena aku itu spesial baginya. Apa aku orang spesial? Kau bukan tipe orang yang menganggap dirinya seorang princess dan protagonis dunia, kan? Tanya Haesun. Aku ingin kamu diam, dan dengarkan Haesun. Kamu itu pasti sadar kalau ayah itu bukanlah orang biasa. Kau bisa lihat luka yang ada di wajahku ini. Aku masih tidak tahu kenapa dia melakukan ini. Di waktu aku dijual di black market dia menatapku dengan waktu yang cukup lama. Lalu dia menyayat wajahku. Pada waktu itu juga aku sangat ingin mati. Bagaimana aku tidak ingin mati, karena aku harus hidup dengan orang seperti itu seumur hidupku. Lalu aku harus memulai hari kedua dengan keadaanku yang seperti itu. Dan ayah setelah kejadian itu, dia tidak melakukan apa-apa pun kepadaku. Hai bisu, bukannya kau harus mengecek otakmu di rumah sakit? Sepertinya kau banyak dipukul hingga kau lupa dengan ingatanmu. Bisu dengan kesal menjawab ucapan Haesun. Bukan seperti itu Haesun. Lalu apa? Tanya Haesun, apa kau terlempar ke tembok saat menganggukkan? Itu bagaimana ya cara menjelaskan ini ya, ucap Bisu. Oh iya ya, apa kau tahu bagaimana pemilik mobil ini mati? Tanya Bisu. Haesun terkejut mendengar pertanyaan dari Bisu. Aku tidak tahu. Hal yang menakutkan seperti itu. Apa ini semacam pertanyaan psikopat? Tanya Haesun. Jawab aja Haesun, perintah Bisu. Dengan tiba-tiba Haesun bertanya kepada Bisu, kenapa kau tiba-tiba bisa menyetir? Apa kau memiliki SIM? Bisu. Jika kau tidak memilikinya itu kan ilegal Bisu. Lalu Bisu mengalihkan pembicaraan, dengan bertanya lagi. Apa pertanyaanku terlalu sulit untuk kamu Haesun? Kalau begitu aku akan mengatakan jawabannya, ucap Bisu. Akan tetapi Haesun tetap menanyakan, hei Bisu, kau memiliki SIM atau tidak? Apa kau pernah mendengar Poison Poppy Haesun? Poison Poppy, sepertinya aku pernah mendengarnya, ucap Haesun. Bukankah itu merupakan tanaman Dungeon yang cukup terkenal? Tanaman itu seperti tanaman biasa, tapi jika ada orang yang memproses dan meminumnya, maka mereka akan kehilangan kontrol atas emosi mereka dan berhalusinasi. Tunggu sebentar, benar apa yang kau pikirkan itu? Itu adalah sebuah narkoba. Tanaman itu membuat orang ketagihan. Dan barang itu mudah untuk dibeli. Sangat mudah membuat orang ketagihan akan hal itu. Tapi hal yang menakutkan tentang hal itu adalah, narkoba itu tidak menyakiti tubuh sama sekali, hanya saja barang itu membuat ketagihan. Itu, sebelum Haesun menyelesaikan ucapnya, Bisu langsung menjawab, apa itu tidak buruk menurutmu? Kalau kamu berpikir seperti itu, nanti kamu juga akan mencobanya. Itulah cara racun Poison Poppy merusak hidup orang. Walaupun mudah dibeli, Poison Poppy tidak semurah itu. Itu karena banyaknya permintaan daripada pasokan. Walaupun tidak punya harta lagi, mereka tidak akan berhenti menggunakannya. Seperti itulah yang kau dapatkan dari Poison Poppy. Itulah yang terjadi dengan pemilik mobil ini. Uangnya habis untuk membeli Poison Poppy. Jadinya dia terlambat untuk membayar ayah. Menurutmu apa yang akan ayah lakukan jika kau terlambat membayar dalam 1 hari? Dia akan merobek anggota tubuh orang itu, dan dijadikan makanan anjing. Apa kau mengerti sekarang? Dia tidak memiliki akal sehat seperti manusia biasanya. Mereka semua benar-benar mati. Orang yang mencoba membuatnya kesal, orang yang mencoba untuk mengambil uangnya. Dan bahkan orang yang gagal menjalankan perintahnya. Aku benar-benar membenci itu. Maka karena itu, aku suka memberontak kepada ayah. Aku tidak mematuhinya dan bahkan aku pernah mencuri uangnya. Aku sungguh berpikir kalau aku akan mati ketika melihat matanya itu.
Akan tetapi ayah tidak melakukan apapun kepadaku. Ya begitulah kalau ayah terhadapku. Seperti yang aku bilang, aku tidak tahu kenapa situasi seperti itu. Tapi aku yakin tidak ada yang perlu kamu khawatirkan mengenai ayah saat kamu bertingkah di depannya. Tapi jika orang lain yang bertingkah seperti itu, mungkin kepala mereka sudah terbang dari badannya. Sebanyak itua ayah menyukaimu. Mendengar itu Haesun langsung merinding. Sekian lamanya perjalanan, akhirnya mereka telah sampai di lokasi yang ingin mereka tuju. Baiklah, apa kau tahu lokasi apa ini Haesun? Tanya bisu. Ini adalah Dungeon yang kemungkinan memiliki Silver Sunflower di dalamnya. Silver Sunflower, bukankah para monster akan semakin kuat? Tanya Haesun. Aku harap kamu akan kembali dengan aman dan tanpa luka, ucap bisu. Ada-ada saja kau, balas Haesun sambil tersenyum. Jangan khawatir karena aku adalah raja dari Dungeon tipe Poison ini. Di dalam Dungeon Poisoner, bisu tampak sedang sibuk mencari sesuatu barang. Sedang cari apa kau bisu? Bisu tidak menghiraukan ucapan Haesun. Ini dia, akhirnya aku menemukannya. Barang apa itu? Tanya Haesun. Apa kau tidak tahu? Barang ini ada ciptaan keluargaku baru-baru ini. Cairan ini sangat ampuh untuk memancing para monster. Sambil membanggakan dirinya, bisu mengatakan, jangan meremehkan teknologi dari black market. Kita bisa membuat jebakan, dengan cara menyiramkan cairan ini, lalu ketika monster berkumpul kita akan dengan mudah memburu para monster itu. Bagaimana, apa kau sudah takjub dengan rencana yang dibuat bisu ini? Hei, tunggu, apa yang kau lakukan bodoh? Tanya bisu. Tanpa pikir panjang Haesun langsung menuangkan cairan itu di sekujur tubuhnya. Bodoh, apa hobimu itu? Bunuh diri ya? Kalau kau mau mati, mati saja sendiri. Apa kau tidak lihat ada aku di sebelahnya? Bodoh. Santuy aja. Aku tinggal membunuh mereka semua kan? Tanya Haesun. Tampakmu ini memang pantas untuk dihajar, ucap bisu. Ambil ini. Sambil bisu melemparkan sebuah pil kepada Haesun. Pil apa ini? Tanya Haesun. Itu adalah pil yang dapat mendetoksifikasi racun dalam tubuhmu. Pil ini bertahan hanya selama 3 jam, jadi ingat jangan lupakan durasi pemakaian pil ini. Bisu langsung menelan pil itu. Aku akan langsung keluar sendiri dari tempat ini saat durasi pemakaian pil ini habis. Ingat, kau juga harus melakukan hal yang sama. Tampaknya persiapanmu untuk mengawasi cukup lumayan banyak. Ya, persiapannya. Itu membuatku sangat terharu, ucap Haesun. Kau masih bisa aja berkata seperti itu Haesun setelah apa yang sudah kau lakukan kepadaku. Baiklah, aku mengerti, tapi ingat lain kali kau tidak perlu menyiapkan pil untukku. Kau hanya perlu menyiapkan pil itu untukmu saja. Lalu bagaimana denganmu? Tanya bisu. Karena aku tidak membutuhkannya, jawab Haesun. Kenapa kau tidak membutuhkannya? Tanya bisu keheranan. Karena Dungeon Poisoner sudah seperti rumah bagiku. Haesun berlari ke sudut-sudut Dungeon untuk memancing para monster. Tampaknya monster yang mengejar MC sudah cukup sangat banyak. Tidak aku sangka black market tidak hanya tempat untuk menjual dan membeli barang, tetapi black market mempunyai teknologi yang sangat canggih. Mereka bisa menciptakan item seperti ini untuk memancing para monster. Sepertinya aku tidak bisa meremehkan black market ini. Haesun terus memancing para monster itu, menuju lapangan kosong yang sangat luas. Sepertinya lokasi ini cukup untuk membantai para monster ini. Kalau tidak salah total mereka sekitar 200-300 monster goblin. Aku tidak peduli berapa jumlah mereka, yang terpenting adalah mereka akan menjadi ladang XP milikku. Haesun langsung berhenti dengan tiba-tiba, dia langsung bersiap untuk membantai para goblin itu. Ketika goblin itu sudah mendekat, Haesun langsung mengaktifkan skill Poison Step level 2. Haesun dengan sangat cepat menebas dan membunuh para goblin itu. Setelah puas membantai gelomboran goblin itu, Haesun langsung mengejar sisa goblin yang melarikan diri. Melihat itu MC malah bercanda dengan goblin itu, "Hei temanku, kamu mau lari kemana? Bagaimana kalau kita bermain kejar-kejaran?" ucap MC. Begitu satu goblin terkejar oleh MC,
kopi itu langsung disayat menggunakan pisaunya. Mau lari kemana kau, ucap Haesun. Satu persatu goblin itu disayat oleh Haesun. Para goblin itu keheranan, kenapa mereka hanya disayat oleh MC. Tapi mereka tidak mengetahuinya kalau sayatan MC itu akan menyebabkan kematian dengan racun yang sangat ganas. Benar saja, hanya berselang beberapa detik racun itu pun mudah menyebar, dan para goblin itu merasakan kesakitan hingga mereka tewas. Haesun tampak dengan mudah yang membunuh para goblin. Sudah aku duga menggunakan skill akselerasi sangat cocok untuk membunuh para monster yang memiliki level rendah. Kalau dipikir selain White Dream yang bisa menidurkan musuh, apa tak ada wujud lain lagi? Apa aku harus bertanya kepada V1? Akan tetapi jika kalau aku bertanya kepada V1, maka harga diriku akan turun, pikir MC. Mungkin lebih baiknya aku biarkan saja. Dengan berjalannya waktu aku pasti akan mengetahuinya sendiri. Sepertinya monster Evelinda ini sudah habis aku bantai. Goblin sudah dibunuh oleh MC terlihat sangat banyak, bahkan mayatnya pun ditumpuk seperti gunung, dan MC pun tertutup di atas tumpukan mayat para goblin. MC langsung mengecek status window miliknya. Wow, laju pertumbuhanku cukup cepat, aku harap aku bisa menemukan bos monster dari Dungeon ini. Soalnya monster tingkat rendah tidak akan ada item Sunflower. Haesun memperhatikan Dungeon ini. Bentuk Dungeon ini sangat aneh. Karena tepat di depannya ini adalah gurun pasir. Dia penasaran Haesun mendekati gurun pasir itu. Haesun memperhatikan kejanggalan dari gurun pasir ini. Sepertinya ada sesuatu yang kuat sedang tersembunyi di daerah ini. Lalu dengan tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak dari dalam bawah gurun pasir ini. Haesun terkejut melihat wujud monster itu. Ternyata monster itu sangat gede. Terlihat dengan sangat jelas bahwa monster ini adalah bos dari Dungeon ini. Sudah berjanji dengan bisu, akan dengan cepat keluar dari Dungeon ini. Tapi mengalahkanmu sepertinya tidaklah mudah. Haesun langsung melompat tepat dan depan bos monster Dungeon ini. Lalu dengan tiba-tiba Haesun langsung menggunakan Poison Step.